Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska Aurora, NIM 20 30 10 70 20 28. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang dibimbing oleh Dr. Yunita Asmawati, SIP, MSI. Kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sistem politik merupakan suatu penentu dalam keberhasilan sistem politik untuk dapat menghadapi tantangan, baik yang datangnya dari dalam atau domestik maupun dari luar atau internasional. Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Atau pengertian lainnya yaitu kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, dan dalam negeri, serta internasional atau hubungan interaksi dengan luar negeri untuk mencapai tujuan nasional seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Macam-macam kapabilitas. Menurut Gabriel Almond, ada 6 kategori kapabilitas sistem politik, yaitu 1. Kapabilitas ekstraktif. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas ekstraktif yaitu kemampuan mengumpulkan dan mengelola sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM dari lingkungan dalam negeri dan internasional. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial, sampai digunakan secara maksimal oleh pemerintah, misalnya dalam mengelola pertambangan, berhadapan dengan modal domestik atau asing, dan kepentingan kemakmuran rakyat diisi yang lain. Kemampuan pengelolaan SDM berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan, peningkatan sumber daya, pengalokasian SDM, dan lain-lain. Pada akhirnya, kedua dimensi kemampuan pengelolaan potensi SDA dan SDM harus dipadukan ke dalam satu tujuan, yaitu kemaslahatan bangsa dalam sistem politik itu bekerja. 2. Kapabilitas distributif. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas distributif menunjuk pada kemampuan melakukan alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi, penghargaan, status, dan kesempatan untuk semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Pada saat yang sama, distribusi sumber-sumber penghidupan dan pekerjaan serta mobilitas sosial juga penting diperlihatkan. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sistem dan struktur perpajakan akan mempengaruhi corak kenegaraan. Apakah bisa dikatakan lebih adil atau kurang adil, lebih mampu menjalankan kapabilitas distributif atau gagal. 3. Kapabilitas regulatif. Gabriel Almond beranggapan bahwa kapabilitas regulatif sama dengan pengaturan yang menunjuk pada aliran kontrol atas perilaku individu dan relasi-relasi kelompok dalam sistem politik. Dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok dibutuhkan adanya pengaturan, dan negara memainkan peran penting dalam mengatur dan menjamin hak-hak individu dan kelompok. 4. Kapabilitas simbolik. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas simbolik artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah, semakin baik kapabilitas simbolik sebuah sistem politik. 5. Kapabilitas responsif. Gabriel Almond berpendapat bahwa kapabilitas responsif dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output. Output berupa kebijakan pemerintah yang dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya. Kapabilitas responsif bukan sekedar melihat apakah output kebijakan paralel dengan aspirasi atau tuntutan masyarakat atau kemampuan menangkap wacana aspirasi, tetapi apakah dalam sistem politik tersebut telah terlembagakan mekanisme yang menyebabkan rakyat dapat lebih mudah dan lebih mungkin untuk terlibat dalam tahapan-tahapan pembuatan kebijakan. 6. Kapabilitas domestik dan internasional. Kapabilitas domestik dan internasional adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam hal cara ia berinteraksi di lingkungan domestik ataupun luar negeri. Pertanyaan yang pertama, berikan contoh kasus dari salah satu kapabilitas yang ada dalam pemahaman Almond di atas.
Contoh kasus kapabilitas regulatif. Contohnya adalah kasus yang sementara ini dihadapi suku Sawai dengan PT Tekindo dan PT Wedabai Nikel. Sekitar 3.000 jiwa warga adat Sawai dan Tobelo Dalam di sekitar tambang yang terancam kehilangan sumber penghidupan mereka, termasuk sumber air bersih. Masalah yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas tanah, wilayah adat, dan sumber air bersih tidak pernah tuntas terselesaikan. Kalaupun selesai, itu justru menimbulkan masalah baru di masa depan. Ganti rugi seperti yang dilakukan oleh PT Wedabai Nikel bukan cara yang bermartabat dalam penyelesaian suatu konflik. Masyarakat dilarang mengakses hutan adat mereka yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai hutan lindung dan taman nasional. Sementara PT Wedabai Nikel melalui Perpu nomor 41 tahun 2004 diperbolehkan melakukan kegiatan tambang di hutan lindung. Konflik sumber daya alam ini bukan lagu baru untuk masyarakat di Maluku Utara. Berbagai kebijakan dibuat untuk memuluskan langkah kapital menguasai SDA. Akar konflik pada sektor SDA dimulai dari perumusan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspek lain, seperti hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan SDA. Kebijakan yang dibuat justru membatasi masyarakat untuk memperoleh haknya. Perusahaan memegang izin konsesi juga merasa berkuasa atas segala yang ada di dalamnya, sehingga seenaknya melakukan pengusiran kepada masyarakat yang lebih dulu ada di dalam wilayah konsesi tersebut. Kesalahan pemahaman pemerintah atas penguasaan SDA seperti ini jika tidak diperbaiki akan memicu konflik yang lebih besar yang akan merugikan banyak pihak. Pertanyaan kedua, tunjukkan bagian mana dalam kasus tersebut yang menjadi karakteristik dari kapabilitas yang dipilih. Karakteristik kapabilitas regulatif dalam kasus tersebut yaitu yang pertama, PT Wedabai Nikel lewat Perpu nomor 41 tahun 2004 diperbolehkan melakukan kegiatan tambang di hutan lindung. Yang kedua, adanya berbagai kebijakan yang dibuat untuk memuluskan langkah kapital menguasai SDA. Ketiga, akar konflik pada sektor SDA dimulai dari perumusan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspek lain, seperti hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan SDA. Yang keempat, kebijakan yang dibuat membatasi masyarakat untuk memperoleh haknya. Dan yang terakhir, perusahaan yang memegang izin konsesi merasa berkuasa atas segala yang ada di dalamnya, sehingga seenaknya melakukan pengusiran kepada masyarakat yang lebih dulu ada di dalam wilayah konsesi tersebut. Pertanyaan yang ketiga, sebagaimana pemikiran Almond dalam tulisan Anggara, deskripsikan bagaimana keterhubungan kapabilitas dengan kekuatan dan kepentingan Indonesia dalam kasus tersebut. Dalam kasus kapabilitas regulatif tersebut, penting adanya penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkah laku individu dan kelompok yang ada di dalamnya, dan bagaimana penempatan kekuatan yang sah atau pemerintah untuk mengawasi tingkah laku manusia dan badan-badan lainnya yang berada di dalamnya, sehingga tidak menimbulkan masalah di lapangan, baik CSR, lingkungan, tanah, hutan, tenaga kerja, dan dapat mengusik keharmonisan masyarakat setempat.